Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Asdos, kepada instruktur dan Pak Ridwan selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang kami bawakan. Tugas yang kami bawakan adalah rancang bangun sistem informasi wedding organizer berbasis web dengan metode RUP. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 2306062 dan teman saya Alia Rahmawati 2306063 dan Karina Ismaya 2306056. Untuk memberikan penjelasan terhadap latar belakang apa yang kami bawakan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alia Rahmawati. Baik, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab ini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, serta manfaat penelitian. Wedding organizer merupakan penyedia layanan jasa pernikahan yang membantu perencanaan hingga pelaksanaan acara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wedding organizer yang menyampaikan informasi layanan secara manual, seperti melalui brosur, chat pribadi, atau katalog yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan calon pelanggan kesulitan memperoleh informasi yang lengkap, terstruktur, dan mudah dipahami. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum tersedianya media informasi terpadu berbasis web yang mampu menyajikan layanan, paket, dokumentasi, dan detail vendor secara terorganisir serta efisien. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi wedding organizer berbasis web yang dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan memudahkan pelanggan dalam memahami layanan yang ditawarkan. Ada juga penelitian ini dibatasi pada perancangan sistem informasi sebagai media penyampaian informasi dan branding wedding organizer tanpa membahas proses transaksi atau pemesanan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, serta secara praktis membantu wedding organizer dalam menyajikan informasi layanan secara profesional. Selanjutnya, ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi wedding organizer berbasis web. Yang pertama yaitu Work Breakdown Struktur atau WBS. WBS digunakan untuk membagi aktivitas penelitian ke dalam tahapan yang lebih terstruktur. WBS pada penelitian ini disusun berdasarkan metode rasional Unified Process atau RUP yang terdiri dari 4 fase, yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Namun, penelitian ini difokuskan pada tahap inception dan elaboration yang mencakup aktivitas analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Yang pertama itu ada tahap inception. Tahap inception bertujuan untuk memahami ruang lingkup proyek dan kebutuhan dasar sistem. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengumpulan kebutuhan sistem melalui wawancara dengan pemilik wedding organizer, observasi proses bisnis, dan studi literatur. Selain itu, dilakukan identifikasi aktor, penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem, identifikasi proses bisnis, serta penentuan ruang lingkup proyek agar pengembangan sistem tetap terfokus. Yang kedua, tahap elaboration. Tahap elaboration merupakan tahap perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, diagram yang dirancang meliputi use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem, activity diagram untuk menunjukkan alur aktivitas, sequence diagram untuk menjelaskan urutan proses, serta
host diagram untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas. Selain itu, dirancang pula struktur menu antar muka sistem sebagai gambaran tampilan sistem. Selanjutnya ada diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem berdasarkan WBS yang telah disusun. Di sini kita ada dua fase. Yang pertama fase analisis kebutuhan menuju M1. Fase ini berfokus pada pengumpulan data dan pendefinisian apa yang dibutuhkan oleh sistem. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan atau recruitment gathering. Tahap ini digunakan untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh pengguna. Itu dilakukan pada tanggal 10-14 November 2025. Tahap selanjutnya, identifikasi aktor untuk menentukan siapa saja pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem. Tahap selanjutnya, spesifikasi kebutuhan sistem. Ini untuk mendefinisikan fungsi-fungsi teknis yang harus dimiliki oleh sistem. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan bisnis untuk menyelaraskan fungsi sistem dengan tujuan atau proses bisnis organisasi. Ada juga ruang lingkup proyek. Itu untuk menentukan batasan proyek agar tidak meluas ke hal-hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada M1 atau milestone 1. Ini untuk menandakan bahwa tahap analisis telah selesai dan disetujui. Yang kedua itu ada fase perancangan atau desain menuju M2. Nah, setelah kebutuhan jelas, harus berlanjut ke perancangan teknis dan visual. Yang pertama, kita merancang use case diagram. Itu untuk memetakan interaksi antar aktor dan fungsi sistem secara visual. Selanjutnya, merancang struktur menu untuk menyusun hierarki navigasi aplikasi agar dimudahkan untuk digunakan. Selanjutnya, merancang activity diagram. Ini gunanya untuk menggambarkan aliran kerja atau workflow dari setiap proses di dalam sistem. Tapi selanjutnya, merancang sequence diagram untuk menunjukkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, merancang kelas untuk mendefinisikan struktur data, atribut, dan metode yang digunakan dalam pengkodean. Lalu, merancang interface. Tahap ini merupakan tahap akhir desain berupa pembuatan tampilan antarmuka atau UI yang akan dilihat oleh pengguna. Dan terakhir ada M2 atau Miletus waktu, penandaan bahwa seluruh desain teknis telah rampung dan siap masuk ke tahap pembangunan. Selanjutnya, ada sumber daya penelitian. Sumber daya penelitian mencakup sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu dilakukan oleh kita sebagai anggota kelompok dan perangkat yang digunakan selama penelitian. Penelitian ini melibatkan tim penelitian sebagai pelaksanaan kegiatan analisis dan perancangan, serta perangkat pendukung seperti laptop, alat tulis, dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses perancangan sistem. Baik, dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rancangan sistem informasi wedding organizer yang terstruktur sesuai kebutuhan pengguna dan siap dikembangkan pada tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada tahap hasil dan pembahasan. Dari mulai poin pertama yaitu inception. Pada tahap inception merupakan fase awal yang terdiri dari pengumpulan kebutuhan, identifikasi aktor, spesifikasi kebutuhan sistem, identifikasi proses bisnis, dan ruang lingkup proyek. Dari hasil yang kami lakukan, yang pertama ada pengumpulan kebutuhan atau recruitment gathering. Kami melakukan wawancara terhadap owner atau pemilik wedding organizer. Ada tujuan saya atau kami melakukan wawancara yang pertama mengidentifikasi layanan utama yang ditawarkan wedding organizer, mendalami kebutuhan akan website nantinya, memastikan fitur apa saja yang dibutuhkan, lalu menentukan ruang lingkup. Kami juga melakukan lihat langsung bagaimana proses ini wedding organizer ini berjalan.
Selanjutnya, kami juga melakukan studi literatur, dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang kami dapatkan dari Google Scholar, dari Google, ataupun dari internet lainnya. Selanjutnya ada identifikasi aktor, merupakan tahap kedua dari Inception, yaitu kami menentukan aktor yang akan kami tentukan untuk menjadi pengguna di website ini. Yang pertama itu pelanggan dan juga admin. Selanjutnya, kami menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Dari hasil requirement gathering, dari hasil penentuan aktor, kami mensimpulkan fungsional sistem dan non-fungsional sistem untuk admin maupun untuk pelanggan. Selanjutnya juga kami mengidentifikasi proses bisnis. Dilakukan untuk memahami alur kerja wedding organizer itu sendiri. Dari mulai promosi dan informasi layanan, pelanggan mengakses websitenya bagaimana, pelanggan melakukan konsultasi bagaimana, kami terapkan kepada website kami nantinya. Kami juga membatasi atau menentukan ruang lingkup proyek yang kami buat, dari mulai sistem yang dirancang untuk memberikan informasi, sistem berbasis web, sistem menyediakan fitur apa saja, sistem memiliki 2 aktor, sistem menggunakan data MySQL, sistem menyediakan halaman apa saja, sistem menampilkan informasi apa saja. Itu mungkin pada tahap inception. Baik, untuk selanjutnya yaitu phase elaboration. Pada phase ini, kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi sebelumnya diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan menggunakan UML, sehingga alur sistem dapat digambarkan secara visual dan mudah dipahami. Pada tahap pertama yaitu use case diagram. Berdasarkan gambar use case diagram yang ditampilkan, terlihat bahwa sistem informasi wedding organizer melibatkan 2 aktor utama, yaitu admin dan pelanggan. Pada gambar tersebut, admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data dan konten pada sistem, seperti mengelola beranda, layanan, galeri, testimoni, dan informasi kontak melalui dashboard. Sedangkan pelanggan pada gambar hanya berinteraksi dengan sistem untuk mengakses informasi layanan, melihat galeri dan testimoni, serta melakukan konsultasi. Pada use case diagram ini menunjukkan dengan jelas perbedaan hak akses dan fungsi antara admin dan pelanggan. Selanjutnya, struktur menu. Pada gambar struktur menu ditampilkan pembagian menu antara admin dan pelanggan yang dirancang untuk memudahkan navigasi pengguna. Struktur menu pada gambar menunjukkan menu-menu pengelolaan konten seperti beranda, layanan, galeri, testimoni, dan kontak. Pembagian menu ini bertujuan agar admin dapat mengelola informasi secara terstruktur dan efisien. Sedangkan struktur menu pelanggan pada gambar dirancang lebih sederhana, hanya menampilkan menu yang bersifat informatif, sehingga calon pelanggan dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa mengalami kebingungan. Selanjutnya, activity diagram. Pada activity diagram terlihat alur aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam sistem. Proses pada diagram dimulai dari admin melakukan login, kemudian memilih menu yang akan dikelola, melakukan input atau perubahan data, hingga data disimpan ke dalam basis data. Activity diagram ini menggambarkan alur kerja sistem secara berurutan dan membantu memahami proses pengolahan konten yang terjadi di dalam sistem. Selanjutnya, sequence diagram. Berdasarkan gambar sequence diagram dapat dilihat urutan interaksi antara pelanggan,
website, dan sistem. Pada gambar tersebut, pelanggan mengirimkan permintaan untuk mengakses informasi melalui website. Kemudian, sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan informasi yang diminta. Sekuen diagram ini menunjukkan bagaimana komunikasi antar objek terjadi secara berurutan melalui dari permintaan hingga respon yang diterima oleh pelanggan. Selanjutnya, kelas diagram. Pada gambar kelas diagram ditampilkan struktur kelas yang membentuk sistem informasi wedding organizer. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas utama seperti admin, pelanggan, layanan, galeri, testimoni, dan kontak beserta atribut dan relasi antar kelas. Yang dimana relasi antar kelas pada diagram menggambarkan bagaimana data saling terhubung dan dikelola dalam sistem. Kelas diagram ini menjadi dasar proses implementasi sistem karena menggambarkan struktur, data, dan hubungan antar objek secara menyeluruh. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi wedding organizer berbasis web berhasil dianalisis dan dirancang menggunakan metode RUP. Perancangan sistem ini mampu menjawab permasalahan penyebaran informasi layanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Lalu, sistem ini dirancang sebagai media informasi terpusat yang menampilkan layanan, paket, galeri, dan testimoni secara terstruktur, serta memudahkan calon pelanggan dalam memperoleh informasi dan melakukan konsultasi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan profesionalitas layanan wedding organizer. Baik, kami sudah berada di tahap kesimpulan dan saran, dan kami menyimpulkan memberikan saran terhadap atau merekomendasikan untuk pengembangan selanjutnya di masa mendatang dapat meningkatkan dari sisi fungsionalitas pemesanan dan manajemen jadwal secara langsung melalui website. Kami juga mengharapkan para peneliti di masa mendatang dapat melanjutkan penelitian ini hingga fase konstruksi dan transisi metodologi RUP, serta mengimplementasikan sistem di lingkungan operasional dengan cara yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna. Pada sisi lampiran-lampiran, kami juga memasukkan dokumentasi yang telah kami lakukan dari mulai diskusi dengan owner atau pemilik wedding organizer, juga daftar pertanyaan yang kami tanyakan kepada owner. Di lampiran B juga terdapat skenario use case diagram secara keseluruhan. Di lampiran C bisa dilihat adalah activity diagram. Lampiran D ada sequence diagram. Dan lampiran E merupakan rancangan interface yang kami buat. Dan untuk keseluruhannya bisa dilihat dalam link yang dicantumkan di laporan ini. Itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.